Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada orang yang sudah meninggalkan kekristenan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Mesti. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku, seseorang yang sudah beralih agama dari Islam masuk ke agama Kristen itu dikatakan murtadin, ya, murtad. Bahkan ada yang berkata kafir. Nah, orang Kristen yang masuk ke agama Islam dibilang mu'alaf. Nah, bagaimana dengan orang Islam masuk Kristen lalu masuk Islam kembali? Nah, ini yang ingin kita bahas dalam video kali ini Bapak Ibu. Apakah orang tersebut, ya, orang Islam yang dulunya dia beragama Islam lalu dia masuk Kristen beberapa tahun di dalam agama Kristen karena mengalami banyak hal, apakah dia kecewa, tekanan, intimidasi, hal-hal duniawi yang lain, lalu orang tersebut karena kekecewaannya, karena intimidasi, karena ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, lalu kembali ke agama Islam. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu mendapatkan hidayah atau membuang hidayah? Nah, apa yang dinamakan dengan hidayah? Hidayah itu petunjuk. Seseorang yang sudah mendapatkan petunjuk. Kalau saya katakan, orang yang sudah mendapatkan petunjuk ke surga, itu dinamakan dengan hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayah yang kedua adalah orang itu tidak lagi melakukan dosa. Tidak lagi tinggal di dalam dosa. Tidak lagi berkubang di dalam kubangan dosa. Itu hidayah yang kedua. Jadi orang yang sudah keluar dari agama Islam, masuk Kristen, lalu keluar lagi dari agama Kristen masuk Islam, itu bukan mendapatkan hidayah kembali menurut saya, tetapi membuang hidayah, ya, bukan mendapatkan hidayah, tetapi membuang hidayah. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, maka orang itu sudah mendapatkan hidayah. Apa itu hidayahnya, Bang Mendi? Menemukan jalan menuju ke surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Alkitab, kata firman Tuhan. Ditulis oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Dia yang datang dari surga. Jangan kita beranggapan, Bang Pendi, saya bisa masuk surga dengan amal saya. Saya bisa masuk surga dengan kebaikan, dengan pahala yang saya kumpulkan di dunia ini. Saya sedekah, saya amal banyak, amal saleh. Saya melakukan segala kebaikan. Saya meninggalkan segala kemungkaran. Istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar saya lakukan. Supaya tujuan, harapan saya bisa masuk surga. Tidak. Karena masuk surga itu tidak bisa dengan kita membawa sesuatu dari bumi ini, membawa sesuatu dari dunia ini, lalu kita memberikan kepada Tuhan atau menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu Tuhan membuka pintu surga kepada kita. Tidak. Karena masuk surga itu dengan iman percaya kita kepada yang empunya surga, yang turun dari surga, yang datang dari surga, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Ini kata firman. Firman 2022 tahun yang lalu berkata kepada kita semuanya hari ini. Kalau saudaramu masuk surga, saya masuk surga, berjalanlah di dalam Dia. Jadi orang yang sudah meninggalkan kekristenan, orang itu bukan mendapat kembali hidayah, tetapi menggadaikan hidayah. Ya, bukan mendapatkan hidayah. Justru
membuang hidayah. Jadi hidayah yang pertama itu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang kedua, kita tidak lagi meninggalkan dosa. Kita akui dosa. Kita percaya dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa kita. Dia sudah memisahkan kita dari dosa kita. Sehingga kita tidak tinggal lagi di dalam dosa. Dan kita tinggal di dalam Dia. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena di luar Dia, kita tidak bisa berbuat banyak. Ingat, sering saya katakan hari-hari ini, amal kita di hadapan Tuhan itu seperti sampah. Tuhan tidak butuh amal kita. Tuhan tidak butuh kebaikan kita. Yang Tuhan butuhkan iman percaya kita. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, tempat yang Dia sediakan itu penuh. Dan sebelum tempat itu penuh, Injil harus kita beritakan. Dan orang menerima Injil. Dan orang yang menerima Injil yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, orang itulah yang bisa masuk surga. Bukan orang-orang yang menolak, menghina, mengolok-ngolok Yesus yang masuk surga, tidak. Lalu mereka coba kutip-kutip ayat seperti Darmansyah, orang Aceh yang hadir di channel Injil Habaget, Bapak Ibu. Dia coba kutip-kutip ayat. Dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu ayat ini yang dia kutip, Bapak Ibu, dia tafsirkan menurut udelnya dia. Dia berkata, orang Kristen yang menganggap Yesus Tuhan tidak akan masuk surga. Sekarang kita berkata kepada dia, menjawab, yang panggil Yesus Tuhan saja belum tentu masuk surga. Apalagi yang menolak, yang menghina, yang mengolok-ngolok dia. Jauh dengan surga. Nyemplung ke neraka. Nyemplung ke neraka. Jalan sudah diberikan, kita tidak mau berjalan di jalan yang sudah diberikan. Kemana kita? Di mana kita? Ya pasti neraka. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada orang yang sudah meninggalkan kekristenan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Mesti. Tidak dikatakan di ayat itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen. Tidak. Semua orang. Universal. Berbicara tentang umum. Semuanya. Lalu jangan Anda tambahkan, jangan Anda kurangi. Oh, di ayat itu yang dimaksud di situ orang Yahudi. Kalau yang dimaksud di situ orang Yahudi, kenapa tidak ditulis orang Yahudi? Bahkan tidak ada kata-kata illa di situ. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka kecuali orang ini, orang ini, orang ini. Enggak. Nah, coba saudara pikirkan. Berapa lama di neraka? Selama-lamanya, kekal. Orang yang berdosa, kata Al-Quran, itu ke neraka. Pertanyaannya, adakah manusia, adakah orang yang tidak pernah melakukan dosa? Tidak ada. Semua orang pasti melakukan dosa, pasti melakukan kesalahan. Pertanyaannya, kemana orang yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan? Neraka. Berapa lama di neraka? Kekal. Lalu Anda berkata, Bang Pendi, nanti Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, orang yang bertakwa itu, apakah orang itu tidak pernah melakukan dosa? Coba saudara tanyakan kepada orang yang bertakwa tersebut. Mana banyak dosanya bila dibandingkan dengan pahalanya yang dia lakukan sehari-hari. Apakah banyak dosanya atau banyak pahalanya? Pasti orang yang bertakwa itu akan menjawab, banyak dosa yang saya lakukan bila dibandingkan dengan pahala. Tanyakan lagi, dengan dosa sebanyak itu yang Anda kumpulkan, yang Anda lakukan di dunia ini dalam sehari semalam, apakah Anda bisa masuk surganya Tuhan? Di mana di surga itu tidak ada pesta pora, pesta seks, tidak ada pasar. Yang ada orang-orang kudus. Bukankah surga itu tempat yang kudus? Bagaimana orang berdosa bisa masuk ke surga, tempat yang kudus? Bagaimana dengan Adam? Satu kesalahan yang Adam lakukan tidak pernah dilihat oleh Tuhan. Ribuan kebaikan yang pernah dilakukan oleh Adam sebelum dia melakukan kesalahan itu, melakukan pelanggaran itu. Lalai Adam menjaga istrinya, sehingga istrinya yang makan buah pengetahuan, sehingga
Mereka berdua diusir oleh Tuhan. Kenapa diusir? Karena dosa. Dan hukum dosa maut. Hukum dosa maut, otomatis neraka. Berapa lama? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian yang benar, melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Jangan Anda berkata nanti Allah atau Tuhan akan mengampuni atau memisahkan orang-orang yang bertakwa, lalu orang bertakwa itu dimasukkan ke surga. Pertanyaannya sekali lagi, orang bertakwa itu pernahkah melakukan kesalahan? Pernahkah melakukan dosa? Coba saudara jawab. Pertanyaannya, Bang Pendi, kalau begitu apakah tidak ada manusia di dunia ini yang tidak melakukan dosa? Karena Alkitab sudah berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ada. Siapa itu Bang Pendi? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kenapa dia tidak berdosa? Padahal Alkitab mengatakan semua manusia berdosa. Tetapi Yesus Kristus, manusianya Yesus Kristus tidak berdosa. Kenapa? Karena manusia Yesus bukan seperti manusianya kita. Ya, bukan seperti manusianya kita. Manusianya Yesus, adanya Yesus ke dunia ini, itu dikandung dengan ruhullah. Kalau bahasa iman saya yang lama, Isa fainahu ruhullah wa kalimatuhu. Bukan hadirnya Isa, lahirnya Isa tidak lahir seperti lahir para nabi dan rasul yang lain. Tidak lahir seperti manusia yang lain. Tetapi lahirnya dia oleh karena ruhullah dan kalimahnya. Tidak ada ruhullah dan kalimahnya diberikan kepada orang-orang yang lain. Untuk orang-orang yang lain, untuk manusia-manusia yang lain, tidak ada. Khusus ruhullah dan kalimatullah itu hanya diberikan kepada Isa Al-Masih. Lalu pertanyaannya, siapa Isa Al-Masih itu? Nah, coba saudara renungkan baik-baik. Jadi, orang yang sudah meninggalkan, menyangkal Yesus Kristus, bukan kembali mendapatkan hidayah, tapi justru membuang hidayah yang sudah ada. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum Bishop HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishop Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.